salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang yang beranggotakan saya Nurul Meta Ajida, saya Aprilia Lestari, Saya Daniela Makalena, dan saya Nadia Damayanti. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai produk website Simak Narasi yang telah kami buat. Berikut penjelasan lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan, penyebab beserta solusi yang kelompok kami ambil. Untuk permasalahannya sendiri, kami mengambil dua permasalahan, yaitu yang pertama, peserta didik tidak mampu menentukan inti atau ide pokok dari cerita dalam bentuk teks aural. Permasalahan ini disebabkan karena peserta didik tidak mampu membedakan antara kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu peserta didik tidak mampu menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dalam bentuk teks aural. Nah, permasalahan ini disebabkan karena peserta didik kebingungan. Dia tidak mampu atau tidak tahu apa yang harus mereka sampaikan. Untuk solusinya sendiri, kami mengambil alternatif solusi, yaitu membuat produk website Simak Narasi, di mana produk ini diharapkan mampu menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan produk. Website Simak Narasi kami dibuat dengan menggunakan bantuan WordPress. Tahapannya dengan yang pertama, tentukan nama domain atau nama website yang akan digunakan. Bila diperlukan, bisa juga dibuat akun Google baru. Akun Google ini nantinya berfungsi sebagai pembuat website, jadi akan diklaim sebagai pemilik. Nah, saat itu kami menentukan nama domain atau nama website bernama Simak Narasi sesuai dengan peruntukannya. Kami juga merasa perlu untuk membuat akun Google baru, jadi kami membuat akun Google baru bernama Simak Narasi juga. Tahap kedua, kita perlu mendaftar WordPress menggunakan akun Google yang telah ditentukan. Berikut tutorialnya. Kita perlu membuka akun Google pada perangkat, kemudian masuk ke laman wordpress.com. Akan diarahkan ke laman ini. Untuk mendaftarnya, kita bisa klik Get Started. Lalu akan diberi pilihan untuk mendaftar bisa menggunakan Google, Apple, GitHub, atau email. Nah, saat itu kami menggunakan Google, jadi bisa klik Continue with Google. Nah, setelah itu ada Choose Your Domain. Di sini kita bisa memasukkan domain yang telah kita tentukan di tahap pertama tadi. Misal yang telah kami tentukan itu Simak Narasi, jadi di sini bisa diketik Simak Narasi atau sesuai nama domain yang telah ditentukan. Nah, di sini ada pilihan yang cukup banyak. Karena kami menggunakan gratis, jadi bisa cari yang mana yang gratis gitu. Nah, kami menyarankan untuk menggunakan yang ada .wordpress.com agar gratis. Lalu bisa select dan continue. Nah, di sini kita bisa klik Start with Free. Sampai tahap ini, kita sudah beres mendaftar dan juga membuat nama domain untuk website kita. Tahap ketiga yang selanjutnya untuk memilih template atau desain yang akan digunakan. Nah, ini bisa dilanjutkan, akan diarahkan ke laman ini, di mana akan ditanyakan what would you like to, atau tujuan kita menggunakan website ini tuh untuk apa gitu. Di sini ada beberapa pilihan, kami memilih untuk course dan blog. Nah, ini juga bisa di checklist lebih dari satu sesuai dengan peruntukannya. Karena tujuan kami cuma 2, jadi kami hanya mengklik 2 lalu bisa di next. Nah, di sini itu akan diarahkan pada template desain sesuai dengan apa yang kita pilih sebelumnya. Tadi saya mengklik blog dan education, jadi keluarnya template ini. Di sini ada banyak pilihan template, baik yang berbayar maupun tidak. Bisa di scroll, dipilih sesuai yang kita inginkan. Nah, saat itu kami menggunakan template yang ini, yang Nook. Bisa diklik. Akan keluar laman seperti ini. Bisa diganti colors atau teksnya atau fontsnya, tapi setahu kami ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Jika tidak ada yang ingin diubah, bisa klik continue. Akan ada proses load sebentar. Sebelum akhirnya kita akan diarahkan ke laman ini, laman yang template tadi kita pilih. Nah, jika berbayar di sini tuh akan ada pilihan harganya. Jika tidak, akan tampilannya seperti ini kalau mengambil yang free. Lalu kita bisa klik launch your site. Sampai tahap ini,
situs sudah terbentuk dengan template yang kita pilih. Selanjutnya, tahap keempat merupakan tahap pengeditan. Di sini kita bisa menyesuaikan template sesuai dengan kebutuhan website kita. Caranya dengan kita pergi ke beranda WordPress. Di sini di bagian My Home, di sebelah kanan akan ada tulisan Edit Site. Kita klik itu, lalu kita akan diarahkan ke laman pengeditan. Nah, ini itu merupakan laman pengeditan. Di sini kita bisa menyesuaikannya. Misal kita akan mengubah title-nya jadi simak narasi. Selain bisa mengubah tulisan, kita juga bisa menghapus hal yang tidak diperlukan. Caranya dengan memblok tulisan tersebut terus backspace. Nah, selain itu, kita juga bisa memindahkan gambar atau tulisan seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan fitur dengan mengklik plus biru di kiri atas. Dan di sini ada pilihan fitur yang cukup banyak, baik yang gratis maupun berbayar. Nah, yang kami tambahkan di website Simak Narasi itu ada diantaranya ada heading. Heading ini untuk menambahkan judul. Coba kita hapus dulu gambar ini. Nah, heading ini untuk judulnya, kayak misal untuk materi atau apa sesuai kebutuhan. Lalu kita juga banyak menambahkan details untuk teks narasi. Bisa dicek di ruang guru Simak Narasi, itu ada teks narasi. Itu menggunakan fitur details ini. Lalu ada banyak lagi fitur yang bisa dilihat. Ini sangat-sangat multifungsi, sangat bisa digunakan di website yang akan dibuat. Ini ada link, text, title, header, sidebar, dan masih banyak lagi. Nah, jangan lupa setiap habis melakukan pengeditan, kita simpan dengan mengklik save di kanan atas. Nah, di sini dikasih tahu kita sudah merubah apa aja gitu. Lalu jika sudah, bisa klik save. Tahap kelima merupakan tahap penambahan page atau section. Pada website Simak Narasi terdapat 5 page, yaitu beranda, ruang guru, ceritaku, inti cerita, dan kenal kami. Nah, pada website yang dicontohkan ini hanya ada satu section, yaitu about. Untuk menambahkannya, kita bisa ke halaman utama WordPress. Kemudian kita pergi ke bagian page. Nah, di sini terlihat hanya ada satu page, yaitu about. Untuk menambahkan, kita bisa add new page. Di sini telah disediakan berbagai fitur dan template, kita bisa memilihnya. Misal, kita akan menambahkan fitur kontak, dan kita akan memilih salah satu template-nya. Kita coba ini. Nah, di sini kita bisa ubah nama page-nya. Misal, kita ubah seperti Simak Narasi yang kami buat, namanya Kenal Kami. Nah, ini juga bisa kita ubah-ubah sesuai apa yang kita inginkan. Misal, kita mau menambahkan kontak info. Ini, misal kita mau menambahkan ini kontak info, di sini bisa, atau kita mau menambahkan yang lain-lain, itu bisa disesuaikan. Nah, jika sudah sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa klik publish di sini. Ini tuh tujuannya agar orang yang mengakses situs kita akan bisa melihat page ini juga gitu. Ininya untuk visibility-nya bisa public, private, atau apa. Nah, di sini kita pilih public, atau publish-nya mau kapan itu bisa dipilih. Jika sudah, klik yang biru ini untuk publish. Nah, di sini terdapat tulisan Kenal Kami is now live. Jadi, Kenal Kami ini sudah ada di situs yang kita buat. Coba kita kembali ke halaman page. Nih, sudah ada 2. Ada about dan Kenal Kami. Kita coba untuk add new page lagi, tetapi tidak mau menggunakan template atau fitur yang telah disediakan WordPress. Caranya dengan mengklik blank page ini. Jadi, page ini benar-benar kita yang mengatur dari awalnya. Misalkan membuat inti cerita. Nah, di sini kita tambahin keterangan tentang page-nya. Misal, page ini diperuntukkan siswa belajar apa gitu, atau sesuai kebutuhan saja. Di sini juga bisa menambahkan fitur. Misal kita mau menambahkan heading untuk judul games atau apa gitu. Bisa menambahkan quotes, details, ada banyak bisa dipilih, bahkan gambar pun bisa.
pokoknya bisa dilihat aja sesuai keperluannya, bisa dicoba-coba. Jika sudah sesuai seperti tadi, kita publish agar dapat terlihat. Nah, sekarang inti cerita juga sudah ada di situ. Coba kita lihat view page-nya. Nah, ini udah ada, tapi di bagian sininya masih hanya ada about saja. Nah, untuk mengubah ini, kita bisa ke halaman utama WordPress-nya. Kita edit sites. Seperti pada tahap 4, kita bisa menambahkannya dengan mengklik about ini. Lalu ada tanda plus, add block, dan add link. Kita add link yang tadi sudah kita buat. Ini kita tambah inti cerita, dan add link juga untuk menambahkan kenal kami. Jadi sekarang sudah ada 3 page, yaitu about, inti cerita, dan kenal kami. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ke navigation yang ini. Dapat terlihat bahwa ada 3, yaitu about, inti cerita, dan kenal kami. Nah, jadi untuk mengedit di WordPress ini bisa dilakukan kapan saja, dan jika mau mengedit page tidak harus ke laman page, tapi bisa juga di edit site lalu di navigation ini. Caranya, jika kita ingin coba ke inti cerita misalnya, kita klik option yang ini yang di sebelah kanan, lalu go to inti cerita. Nah, kita ada di page inti cerita yang tadi telah kita buat. Nah, setelah mengedit jangan lupa untuk di save kembali. Nah, di sini ada tulisan site update. Coba kita lihat site yang sudah terbarunya. Nah, ini site terbarunya sudah ada 3, ada about, inti cerita, dan kenal kami. Situsnya dapat diakses sesuai dengan nama domain yang telah dibuat. Misal kita mau mengakses yang tadi, simak narasi 3.wordpress.com. Nah, ini. Nah, sampai sini bisa dikembangkan di pengeditan sesuai dengan website yang diinginkan. Setelah itu dipublish. Mungkin sekian mengenai cara pembuatan produk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi untuk cara penggunaan dari website ini, Ibu dan Bapak bisa langsung saja membuka Google Chrome atau juga Mozilla Firefox ataupun yang lainnya. Lalu klik di sini ketik nama website kami, yaitu simaknarasi.wordpress.com. Nah, seperti ini tampilan dari website kami. Di sini ada 5 section, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka dulu ke beranda. Nah, ini untuk bagian beranda sendiri hanya merupakan gambaran umum dari website kami. Lalu yang section kedua ada ruang guru. Nah, di sini para guru bisa mendapatkan kumpulan teks narasi yang telah kami buat sendiri, yang disesuaikan dengan sikap dari P5. Di sini ada 12 teks. Dan untuk 4 teks pertama, sudah dilengkapi juga dengan audionya. Sebagai contoh, ini teks pertama itu ada perintah ibu, dapat guru gunakan untuk media pembelajaran di kelas. Pagi itu langit sangat mendung seperti akan hujan besar. Nah, seperti itu dapat ibu bapak guru gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kita scroll lagi ke bawah, lalu di bawah sini juga terdapat LKPD yang dapat ibu atau bapak unduh, dan juga print. Lalu setelah itu, ada buku panduan juga. Ini bisa diklik di linknya sebelah sini, atau buka di link tab baru bisa juga. Ini merupakan buku panduan untuk cara penggunaan dan juga cara mengajarkan pada siswa. Nah, seperti ini. Ini sudah lengkap dan jelas, beserta langkah pembelajarannya pun sudah dijelaskan di sini. Seperti itu. Lalu untuk section yang ketiga ada inti cerita. Di sini guru bisa menggunakannya untuk siswa belajar menentukan ide pokok. Nah, jadi di sini tuh di bagian atasnya terdapat materi terlebih dahulu tentang apa sih ide pokok atau bagaimana sih menentukan ide pokok, apa itu kalimat penjelas, apa itu kalimat utama. Nah, di sini sudah terdapat materinya yang bisa ibu atau bapak ajarkan langsung kepada siswa atau bisa siswa baca sendiri terlebih dahulu. Dan di sini juga ada mind map-nya. Mind map ini sendiri merupakan inti yang telah dibahas di bagian atas ini, bagian materi ini. Jadi disimpulkan pada mind map ini. Oke, setelah itu untuk siswa bisa belajar bagaimana menentukan ide pokok, siswa bisa diarahkan untuk mengisi kolom bagian bawah. Nah, terlebih dahulu siswa boleh mengisi dulu identitas dan asal sekolah mereka. Seperti namanya dulu, misalnya sebagai contoh saya akan menulis namanya Talisa Tanagian. Lalu misalnya sekolahnya SD Negeri ABC.
sebagai contoh. Nah, untuk langkahnya, nanti Bapak atau Ibu guru bisa membacakan terlebih dahulu teks narasi yang telah kami sediakan pada website ini, ataupun teks narasi lain yang Bapak dan Ibu telah persiapkan. Setelah Bapak dan Ibu membacakan teks narasinya secara langsung, maka siswa diarahkan untuk mengisi kolom 1 dan juga kolom 2 tentang tertuliskan kalimat utama dari cerita yang telah guru bacakan. Dan juga yang kedua, tuliskan kalimat penjelas dari cerita yang telah guru bacakan. Sebagai contoh, misalnya Bapak atau Ibu menceritakan tentang teks narasi mengenai banjir. Misalnya kalimat utama dari cerita tersebut adalah banjir merupakan bencana alam yang membahayakan umat manusia, sebagai contoh. Lalu siswa juga diarahkan untuk mengisi kalimat penjelas dari cerita yang telah dibacakan. Misalnya banjir dapat terjadi karena ulah manusia yang selalu membuang sampah sembarangan. Setelah siswa mengisi bagian kalimat utama dan juga kalimat penjelas, terdapat suatu panduan di sini. Gabungkan informasi dari kalimat utama dan kalimat penjelas untuk menyimpulkan ide pokok. Ide pokok adalah inti dari paragraf yang mewakili keseluruhan isinya dalam 1 atau 2 frasa atau kata. Nah, di sini siswa bisa langsung menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama dan juga kalimat penjelas yang telah guru bacakan. Misalnya sebagai contoh, banjir terjadi. Banjir adalah banjir disebabkan oleh manusia, sebagai contoh. Nanti siswa bisa mengirimkan jawaban mereka kepada website kami. Sebagai contoh, kita kirimkan dulu. Nanti siswa dapat melihat hasil jawaban mereka di sini. Lalu yang selanjutnya pada section 4 yaitu ada ceritaku. Nah, di sini guru dapat menggunakan section ceritaku kepada siswa ini untuk siswa bisa menceritakan kembali teks narasi yang telah diperdengarkan kepada siswa. Nah, di sini kami menggunakan suatu gambar pohon faktor yang dimana setiap ada 8 pertanyaan di sini yang merupakan unsur intrinsik dari cerita yang dibacakan oleh guru. Seperti contohnya, siapa tokoh utama dari cerita yang di atas yang tadi telah dibacakan, lalu siapa saja tokoh-tokohnya, bagaimana karakternya, apa yang terjadi, kapan, di mana, dan selanjutnya. Ada 8 pertanyaan, lalu siswa juga dapat menjawab di kolom bawah sini. Nah, ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Nanti siswa juga sama teknisnya diharuskan untuk menuliskan namanya terlebih dahulu, sebagai contoh misalnya Tarisa Nadia. Ya, lalu asal sekolahnya sebagai contoh SD Negeri ABCD. Negeri ABC. Lalu nanti mereka bisa menjawab 8 pertanyaan di sini, 8 pertanyaan di kolom bawah ini dengan berpatokan kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di pohon faktor. Setelah mereka menjawab 8 pertanyaan ini, ada instruksi lagi di bawahnya. Perhatikan gambar di bawah ini sebelum mengisi pertanyaan nomor 9. Jadi di sini ada gambar animasi angka 1 sampai 8. Lalu angka 1 sampai 8 ini digabungkan ke dalam satu lingkaran. Ada simbol plus juga di sini yang mengartikan bahwa setiap angka ini, setiap nomor ini dijumlahkan sehingga menghasilkan nomor 9. Pertanyaan dari nomor 1 sampai 8 merupakan unsur intrinsik yang menjelaskan garis besar dari cerita. Untuk bisa menyimpulkan suatu cerita, kamu perlu mencari unsur intrinsik terlebih dahulu, lalu menghubungkannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 9 di bawah sini, kamu perlu menghubungkan jawabanmu pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Jadi, untuk siswa bisa menjawab pertanyaan nomor 9 ini, mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk mengisi kolom 1 sampai 8, lalu menggabungkannya sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan nomor 9. Setelah selesai, mereka bisa langsung mengirimkannya saja kepada website kami. Lalu yang terakhir adalah section kenal kami. Di sini merupakan penjabaran mengenai pembuat dari website ini, yaitu ada anggota kelompok kami. Lalu di bawah sini terdapat kolom untuk saran dan juga kritik ataupun jika ibu atau bapak guru ataupun para siswa ingin memberikan pesan kepada kami. Nah, nanti ataupun jika ibu atau bapak ingin meminta hasil data yang telah siswa kerjakan di website kami, seperti bagaimana siswa menentukan ide pokok ataupun bagaimana siswa menceritakan kembali teks narasi mereka, misalnya bapak atau ibu guru ingin meminta hasil datanya, boleh ibu dan bapak guru mengisi kolom pada bagian bawah sini. Sebagai contoh misalnya nama ibu bapak, misalnya nama Ibu Ani Marliani sebagai contoh. Lalu ibu bisa mengisi juga email di sini.
animarliani@gmail.com. Lalu tulis asal sekolahnya, SD Negeri ABCD, dan juga cantumkan juga nama data dari siswa-siswi yang ingin Ibu minta hasil datanya. Misal sebagai contoh, nomor 1 Ayana, nomor 2-nya Baby, nomor 3-nya misalnya Cindy, nomor 4 Delina, dan seterusnya. Nanti Ibu dan Bapak tinggal langsung kirimkan saja kepada website kami. Nanti tinggal klik aja kirim, nanti bakal langsung terekam kepada website kami. Lalu Ibu dan Bapak tinggal tunggu saja 1 kali 24 jam, maka kami akan langsung mengirimkan hasil data tersebut kepada email yang telah Ibu dan Bapak cantumkan pada kolom ini. Atau misalkan jika dalam 1 kali 24 jam tidak ada balasan dari kami, Ibu dan Bapak bisa langsung saja klik logo email di sini ataupun saluran Telegram di sebelah sini. Nanti bakal langsung diarahkan kepada Telegram kami dan juga email kami. Sekian saja pembahasan mengenai penggunaan dari website Simak Narasi. Lalu yang selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk yang telah kita buat. Kelebihan yang pertama yaitu pada website yang telah kita buat berisi untuk keseluruhan pembelajaran, yang dimana website ini bisa dibuka oleh guru maupun oleh siswa itu sendiri. Lalu yang kedua, 12 teks narasi yang ada pada website tersebut kita buat sendiri dengan pesan moral yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, audio yang terdapat pada teks narasi dalam fitur ruang guru itu bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya, website ini bisa diakses oleh semua perangkat yang terhubung pada internet, mau bisa iOS ataupun Android. Nah, yang selanjutnya, kelebihan dari website kita itu adanya e-modul panduan untuk guru dalam cara mengajarkan maupun menggunakannya. Untuk kekurangannya sendiri itu tidak adanya fitur timbal balik langsung untuk siswa. Karena jika diadakan fitur tersebut, kita akan dikenakan biaya sebesar 500.000. Sekian penjelasan dari produk kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.